Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan innallaha yughidhu kulla 'alimin bidunya jahilin bil akhirah. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Jalla Jalaluhu mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin kita membahas sirah nabawiyah dengan kitab Ar-Rahim Al-Maktum, buah karya dari Asy-Syaikh Dr. Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para istri beliau, keluarga beliau, segenap sahabat beliau dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti manhaj, mengikuti tata cara beragama beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT pada malam hari ini berkenan menurunkan rahmatnya, menurunkan ilmunya kepada kita semua, sehingga kita bisa mempraktekannya sebagai bekal untuk menghadapnya suatu hari nanti. Kita lanjutkan kembali apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Dr. Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri berkaitan dengan kontingen yang hijrah ke Madinah, yaitu kontingen yang ketiga. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa tawa'ada Umar ibn al-Khattab wa Iyasun ibn Abi Rabi'ah wa Hisham ibn al-As ibn Wa'il maudi'an yusbihuna indahu. Kontingen yang ketiga yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Iyas bin Abi Rabi'ah serta Hisam bin Al-Ash bin Wa'il. Mereka berjanji untuk bertemu di suatu tempat di pagi hari. Summa yuhajiruna ilal madinati fajtama'a Umaru wa Iyasun. Terlebih dahulu Umar bin Khattab bertemu dengan Iyas radhiyallahu anhuma, wa husiba anhuma Hisham. Akan tetapi Hisam tertahan sehingga tidak dapat bertemu dengan keduanya. Orang-orang kafir Quraisy Mekah itu berusaha menghalang-halangi
siapa saja yang mencoba keluar dari Mekah itu akan dihentikan. Ya. Walamma qadima al-Madinata wa nazala bi Quba'i qadima Abu Jahlin wa akhuhu al-Haritsu ila Iyas. Ketika Umar bin Khattab dan Iyas radhiyallahu anhuma telah sampai ke Madinah, kemudian singgah di daerah Quba, datanglah Abu Jahal dan saudaranya Abu Jahal yang bernama Al-Haris untuk menemui Iyas, ya. Wa ummu salasati wahidah wa hiya Asma'un bintu Muharribah. Jadi Abu Jahal dan Al-Haris dan Iyas ini adalah 3 bersaudara, satu ibu beda bapak, ya. Jadi sangat wajar ya kalau Abu Jahal dan Al-Haris menyusul sampai ke Quba mengejar saudaranya yang bernama Iyas, saudara satu ibu. Faqala lahu inna ummaka qad nazarat alla yamussa ra'saha mustud. Abu Jahal dan Al-Haris melakukan tipu daya kepada Iyas, kepada saudaranya sendiri. Saking tidak relanya saudaranya Iyas yang mengikuti agamanya Nabi Muhammad keluar dari Mekah menuju Madinah, tidak rela, ya. Apa yang dikatakan Abu Jahal dan Al-Haris kepada Iyas? Keduanya mengatakan, sesungguhnya ibumu wahai Iyas telah bernazar, telah berjanji tidak akan ada sisir yang menyentuh rambutnya. Artinya alut-alutan, acak-acakan rambutnya dibiarkan mau berapa lamanya. Ibumu tidak akan menyisir rambut, wala tastadillu bisamshin hatta taroka. Ibumu telah berjanji wahai Iyas, ia tidak akan berteduh walaupun tersengat panasnya matahari kecuali bertemu denganmu, baru dia mau berteduh, ya. Farraqa laha, kemudian Iyas dia merasa iba, merasa tersentuh iba dengan ibunya yang melakukan nazar yang tidak wajar, ya. Bernazar tidak akan menyisir rambut dan tidak akan berteduh, ya. Seorang anak bagaimanapun juga dia tidak mungkin membiarkan ibunya mati dalam keadaan kepanasan, kira-kira begitu, ya. Provokasi Abu Jahal dan Al-Haris membuat iba hati seorang Iyas kepada ibu mereka. Faqala lahu Umar, lalu Umar berusaha menyadarkan Iyas, ya. Ya Iyas, wahai Iyas, innahu wallahi inna yuridukal qaumu illa liyaftanuka an dinika fahdharhum. Wahai Iyas, demi Allah, sungguh kaum kafir Mekah tidaklah menginginkan apapun darimu melainkan untuk menguji agamamu agar kamu kembali kepada agama
syirikmu yang dulu, agama kesyirikan. Berhati-hatilah Iyas kepada Abu Jahal dan Al-Haris, saudara seibu. Ya. Lalu Umar kemudian berusaha untuk menyadarkan Iyas, wa wallahi law ada ummaka al-qamlu la amtashad. Demi Allah wahai Iyas, andai kata ada seekor kutu yang menggigit kepala ibumu, pasti ia akan menyisir rambutnya, nggak mungkin tahan. Ya, pasti dia akan menyisir rambutnya, nggak mungkin dengan digaruk-garuk bisa berdarah, sisir. Ya, siapa yang tahan kalau ada kutu masuk ke kepala rambut? Nah, Umar bin Khattab berusaha menyadarkan untuk berpikir jernih. Walau qad istada 'alaiha harru Makkah lastadallat. Wahai Iyas, andai kata panasnya matahari di siang hari, ya kalau sekarang yang pernah ke Mekah sampai berapa derajat? 50 ya, sampai 50 ya. Andai kata panasnya sinar matahari mengenai ibumu, pasti dia akan berteduh, gak mungkin tahan. Ya. Dah kamu gak usah percaya dengan apa yang diucapkan Abu Jahal dan Al-Haris. Fa'aba Iyasun illa al-khuruja ma'ahuma liyaburra qasama ummihi. Akan tapi Iyas sudah terlanjur terprovokasi, sudah tidak menggunakan akal jernihnya, tapi lebih mengedepankan perasaan. Akhirnya larut, ya, terprovokasi, terpengaruh oleh Abu Jahal dan Al-Haris, saudara seibu. Ya udah kalau gitu saya akan pulang, kira-kira begitu. Saya akan menepati janji sumpah ibuku supaya dia berhenti menyiksa diri. Nah, kira-kira gitu ya. Dan kelihatannya Iyas tidak bisa disadarkan oleh Umar bin Khattab, lebih mengedepankan perasaan. Faqala lahu Umar, lalu kemudian Umar berpesan kepada Iyas, amma id qad fa'alta ma fa'alat fahud naqati hadhihi. Ya. Jika kamu memang sudah bertekad bulan percaya dengan omongan Abu Jahal dan Al-Haris untuk menghentikan aksi ibumu, ya sudah, ambillah ontaku ini. Ya. Fa innaha naqatun najibatun zalulun. Ya. Sungguh ontaku ini yang aku serahkan kepadamu, onta yang cerdas dan mudah untuk dijinakan. Ya. Jadi Umar bin Khattab masih berpikir bagaimana cara agar Iyas tetap selamat, walaupun telah tertipu harus pulang ke Mekah. Fa'al jama zuhroha fa'in robaka minal qaumi raibun fanjah 'alaiha. Wahai Iyas, tetaplah kamu di atas punggung unta yang aku berikan kepadamu. Jika nanti kamu melihat ada hal-hal yang mencurigakan dari Abu Jahal dan Al-Haris, saudara seibumu, selamatkan dirimu dengan unta ini. Kira-kira begitu ya. Jadi Umar sudah berfirasat, ya, bahwa apa yang diucapkan Abu Jahal dan Al-Haris ini adalah tipu daya. Jadi Umar tahu wataknya Abu Jahal itu, orangnya super licik, IQ-nya memang tinggi, ya, jago bersiasat. Walaupun demikian Rasulullah memanggil dengan Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Orangnya sangat pintar sekali.
Ya. Karena sudah bertahun-tahun sudah mengenal siapa Abu Jahal. Fa kharaja 'alaiha ma'ahuma, lalu kemudian Iyas pergi bersama dengan Abu Jahal dan Al-Haris menunggangi unta yang diberikan Umar. Ya. Hatta idza kanu bi ba'di tariqi qala lahu Abu Jahlin. Setelah jauh dari Kuba, ya, jalan gitu ya, bertiga sampai di sebuah jalan yang sepi. Umar sudah nggak lihat, udah jauh. Abu Jahal mulai menunjukkan kelicikannya. Ya. Abu Jahal mengatakan kepada Iyas, ya ibna ummi, wahai saudara satu ibuku, wallahi laqad istadladun ba'iri hadha. Wahai saudaraku, unta yang aku tunggangi ini untanya rewel, untanya bandel, sehingga aku tidak nyaman naik untaku sendiri. Afala ta'kubuni ala naqatika hadihi, sudikah kamu membonceng aku di atas untamu? Ia sama sekali nggak menyadari tipu daya Abu Jahal, nggak pernah terpikirkan, percaya saja. Ya. Lalu kemudian Iyas mengatakan, bala, baiklah, kalau memang mau kamu naik untaku, silahkan. Ya, namanya unta itu kan tinggi ya. Fa'anaha wa anaha liyatahawwala 'alaiha. Lalu keduanya, Iyas dan Abu Jahal sama-sama menurunkan untanya. Ya. Dan Iyas lupa dengan pesan Umar, kamu tetap di atas punggung untaku yang aku berikan ini. Iyas lupa, karena Umar tahu kalau Abu Jahal ini licik, super licik. Ya, lupa dengan pesan Umar dan tidak menaruh curiga sama sekali dengan saudaranya satu ibu, yaitu Abu Jahal. Falamma istawau bil ardi adawa alaihi fa'awsaqahu wa rabatahu. Ketika keduanya sudah sama-sama menginjak tanah, dengan cepat Abu Jahal dan Al-Haris langsung menyerang saudaranya sendiri, yaitu Iyas. Kemudian melawan dan mengikatnya. Aduh, ya udah terlanjur. Iyas baru sadar, ternyata apa yang dipesankan oleh Umar tadi benar. Ya. Sudah diikat, ya, tidak meleset dugaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Summa dakhala bihi Makkah naharon muwassaqon wa qala. Akhirnya Abu Jahal dan Al-Haris membawa pulang kembali saudara seibu, yaitu Iyas, ke Mekah dalam keadaan diikat pada siang hari. Setelah mereka masuk ke Mekah, Abu Jahal berteriak, ya, Abu Jahal dan Al-Haris keduanya berteriak mengumumkan di hadapan para penduduk Mekah. Mereka mengatakan, ya ahla Makkah, hakadha faf'alu bisufahaikum kama fa'alna bisafihina hadha. Wahai penduduk Mekah, suaranya lantang dengan teriak-teriak, seperti inilah yang harus kalian lakukan terhadap orang yang bodoh dari kalian, sebagaimana kami berdua melakukan kepada orang yang bodoh dari keluarga kami. Bayangkan seperti itu. Ya. Tentu saja ia sangat menyesal, ya, kurang mempercayai pesan Umar bin Khattab dan mudah ditipu oleh Abu Jahal. Ya.
hadhihi salasatu namadija lamma kana al-musyrikuna yaf'alunahu biman yuridul hijrata idza alimu zalika. Demikianlah 3 contoh perlakuan kaum musyrikin Mekah terhadap orang Islam siapa saja yang akan hijrah ke Madinah. Jika mereka mengetahuinya, mereka akan berusaha menangannya. Kalau belum mengambil kembali, ya, Abu Salamah ditahan, anak dan istrinya. Kemudian sahabat yang mulia Syihab bin Sinan Ar-Rumi disita semua aset kekayaannya, entah itu rumahnya, ternaknya, kebunnya, kendaraannya, banyak. Iyas ditipu dan diikat lalu dibawa pulang kembali ke Mekah. Walakin ala ragmi dzalika kharajan nasu arsalan yatba'u ba'duhum ba'dha. Walaupun demikian orang-orang muslim, orang-orang yang bertauhid terus menerus beramai-ramai hijrah ke Madinah. Sebagian mereka mengikuti sebagian yang lain, enggak peduli mau dihalang-halangi, mau disiksa, yang penting keluar dari Mekah. Ya. Mereka hijrah karena faktor mempertahankan tauhid, bukan hijrah cari duit. Ya. Padahal Mekah pada saat itu jauh lebih utama dari Madinah. Ya. Namun saat itu Mekah dikuasai orang-orang musyrik. Kaum muslimin bersabar untuk menjaga agama dan nyawa jauh lebih didahulukan daripada mempertahankan tanah kelahiran mereka. Ya, kalau kita refleksikan dengan negeri kita Indonesia, alhamdulillah ya, Indonesia walaupun dijajah Belanda, kondisi negeri kita berbeda dengan Saudi Arabia, masih banyak pegunungan, masih banyak perbukitan yang ditanam, yang banyak tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan makanan. Ya, tidak ada kelaparan. Saya pernah naik bukit yang ada di sekitar Tangkuban Perahu, banyak sekali buah-buahan. Ya, buah-buahan yang bisa dimakan. Ya. Di rakyat Indonesia tidak perlu hijrah. Kenapa? Mereka masih bisa sholat di hutan-hutan, masih banyak makanan. Beda dengan kondisi di Mekah, mereka tak bebas sholat, tak bisa berdakwah. Ya. Jika mereka tetap di Mekah, mereka akan disiksa, akan dibunuh. Ya. Jadi kondisi kaum muslimin di Indonesia dengan kondisi kaum muslimin di zaman Rasulullah itu sangat jauh berbeda. Ya. Kaum muslimin di zaman Rasulullah mereka hijrah, ya, karena nggak bisa hidup bebas di Mekah. Inilah yang dijadikan landasan fatwa para ulama. Jika kaum muslimin di suatu negeri dikuasai oleh orang kafir, entah yang menguasai itu Nasrani, Hindu, Buddha, ataupun Yahudi, ya, ketika kebebasan beragama dilarang, sholat dilarang, dakwah dilarang, tidak punya kekuatan senjata, maka hijrah hukumnya bisa jadi wajib. Ya. Karena nyawa seorang muslim khairun minad dunya wa ma fiha. Nyawa seorang muslim lebih berharga dari dunia dan seisinya. Nyawa seorang muslim jauh lebih mahal dari sebuah wilayah negara, jauh lebih mahal dari tanah air kelahiran mereka. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam An-Nasai nomor 3987, Imam Tirmidzi nomor 1455, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW pernah bersabda, la zawalu dunya ahwanu 'ala Allahi
min qatli mu'minin bighairi haqqin. Hilangnya dunia dan seisinya lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Ya. Kaum muslimin hijrah ke Madinah tujuannya apa? Mempertahankan tauhid, mempertahankan nyawa kaum muslimin. Walaupun mereka tahu ya, Mekah itu selain pusat ibadah haji juga nilai bisnisnya sangat tinggi, ya kan? Pakaian, kuliner, kalau sekarang ya hotel. Mereka hijrah untuk menyusun kekuatan, untuk kembali merebut Mekah dan bersabar sampai Allah berikan kemenangan. Ya. Jangan sampai karena ego dan ambisi kelompok lalu mengorbankan ribuan nyawa kaum muslimin hanya sekedar mempertahankan tanah air, mempertahankan kekayaan yang ada di dalam bumi, mempertahankan masjid. Ya. Lihat warga muslim Mekah, mereka rela berpisah dengan Ka'bah, membiarkan Ka'bah, Masjidil Haram dikuasai musyrikin Mekah untuk beberapa tahun. Karena mereka paham nyawa seorang muslim, nyawa orang yang bertauhid jauh lebih mahal dari Ka'bah, jauh lebih mahal dari dunia dan seisi. La jawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bighairi haqqin. Hilangnya dunia itu isinya apa? Kekuasaan, harta benda. Ya. Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Ya. Bukan berarti kaum muslimin di zaman Rasulullah tidak punya orang-orang hebat. Kaum muslimin punya seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, punya seorang Hamzah radhiyallahu anhu. Orang-orang hebat, orang-orang jago perang. Namun secara hitung-hitungan militer nggak masuk angkanya. Ya, jika nekat melawan tentaranya Abu Jahal, senjata kurang, para prajurit juga kurang, masih lemah. Ya. Akhirnya hijrah dengan tujuan untuk merebut Mekah kembali adalah pilihan yang paling baik. Ya. Kemudian Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah taala beliau melanjutkan wa ba'da syahraini wa bid'ati ayyamin min bai'atil aqabatil kubra lam yabqa bi Makkah minal muslimin. 2 bulan berlalu setelah baiat Aqabah kedua selesai, tidak ada yang tinggal di Mekah illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Ali aqama bi amrihi lahuma. Ya, tinggal Rasulullah, Abu Bakar dan Ali. Dua sahabat yang mulia Abu Bakar dan Ali masih tinggal di Mekah atas permintaan Rasulullah SAW. Wa illa man ihtasa tahbasahul musyrikuna Qur'an. Masih ada kaum muslimin yang terus ditahan oleh orang musyrik, tidak diizinkan hijrah. Dalam kitab yang lain, dalam kitab Syarhu Ba'di Fawaid Minas Sirah disebutkan ada beberapa kaum muslimin yang tetap bertauhid namun imannya tak sekuat sahabat-sahabat yang lainnya yang hijrah ke Madinah. Mereka masih berat untuk meninggalkan kebun kurma, masih berat meninggalkan ternak unta, masih berat meninggalkan rumah yang berharga, yang namanya manusia. Ya, termasuk kaum muslimin itu ada yang imannya kuat, ada yang imannya menengah, ada yang imannya lemah, macam-macam.
Walaupun ada yang masih tinggal di Mekah, secara umum kaum muslimin masih mempertahankan tauhid. Mereka ibadah secara sembunyi-sembunyi. Wa qad a'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahazahu yantadiru mata yu'maru bil khuruj. Sementara itu Rasulullah mempersiapkan segala sesuatu sambil menunggu kapan Allah memerintahkan untuk hijrah ke Madinah. Wa a'adda Abu Bakr jahazahu, demikian juga Abu Bakar mempersiapkan pakaiannya, kendaraannya, perbekalan, ya. Menunjukkan bahwa sekedar bergerak saja, yaitu hijrah, Rasulullah SAW itu menunggu wahyu turun, menunggu dalil, ya. Rasulullah tidak berani beribadah tanpa dalil. Hijrah itu ibadah. Rasulullah tidak berani sebelum diperintah oleh Allah SWT. Ya. Di Al-Quran sudah lengkap. Terus bagaimana kaum muslimin yang tertindas di zaman sekarang, yang nggak perlu nunggu dalil? Ya, Al-Quran sudah lengkap. Ya. Jika hijrah lebih menyelamatkan agama dan nyawa, maka hijrah hukumnya bisa jadi wajib. Makanya dalam memutuskan kapan hijrah, kapan tidak hijrah, hendaknya konsultasi dengan para ulama. Ya, jangan hanya dengan modal nekat saja, dengan modal hafal Quran, pandai merakit rudal, lalu tidak mau konsultasi dengan para ulama. Kasihan warga sipil, nyawanya sia-sia. Rawa al-Bukhari an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muslimin. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari jalur Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inni ra'aitu daro hijratikum dati nakhlin baina labatain." Sungguh telah diperlihatkan kepadaku negeri tujuan hijrah kalian, yaitu Madinah, sebuah tempat yang subur, yang ditumbuhi kebun kurma, berada di antara bukit bebatuan hitam, di antara barat dan timurnya. Fahajara man hajara qabla al-Madinah. Para sahabat yang mampu hijrah, mereka hijrah. Wa raja'a amatun man kana hajara bi ardil habasati ilal Madinah. Demikian juga para sahabat yang sudah lebih dahulu hijrah ke Ethiopia, setelah mendengar Rasulullah akan pindah ke Madinah, mereka pun hijrah dari Ethiopia ke Madinah. Wa tazahaza Abu Bakr qabla al-Madinati. Kemudian Abu Bakar berkemas, siap-siap hijrah ke Madinah. Rasulullah melihat, kemudian beliau bersabda, "Ala rislik fa inni arju an yu'dhanani." Ya, jangan terburu-buru Abu Bakar. Ya. Kalau kata orang Jawa, bocor ke susu, gitu ya. Aku berharap aku pun diizinkan oleh Allah untuk hijrah. Lalu kemudian Abu Bakar berkata, "Wahal tarju dzalika bi abi anta?" Seriuskah Anda mengharapkan untuk hijrah? Rasulullah menjawab, "Na'am, iya, saya pun berharap saya diizinkan hijrah." Fahabasa Abu Bakri nafsahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyashabahu. Ya, Abu Bakar menahan diri untuk terus menemani Rasulullah sampai Rasulullah diberikan izin melalui wahyu untuk hijrah ke Madinah. Dan Rasulullah menunggu 4 bulan, ya. Kemudian turun wahyu, baru kemudian Rasulullah hijrah bersama dengan Abu Bakar dan Ali. Demikian pembacaan tentang kisah kontingen yang hijrah ke Madinah. Insyaallah taala kita akan lanjut pada bab berikutnya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.